Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'uts lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man ahya lailatal aidaini lam yamut qalbah yauma tamutul qulub." Rawahu Ibnu Majah. Yang arti hadis, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, Allah tidak akan mematikan hati seseorang yang mana pada hari itu akan dimatikan oleh Allah hati-hati manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maksud dari hadis yang saya sampaikan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita menghidupkan 2 malam hari raya. Apakah itu malam Idul Fitri ataukah itu malam Idul Adha? Kita sebentar lagi adalah kita memandangkan yaitu berhari raya dengan hari raya Idul Fitri. Maka setelah masuk 1 Syawalnya, yaitu setelah masuk maghribnya, dan kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menghidupkan malam itu, mengumandangkan takbir dan tahmid kepada Allah. Tujuannya adalah Allah akan menghidupkan hati seseorang kalaupun hati orang-orang yang lain dimatikan oleh Allah. Maka beruntunglah orang yang menghidupkan malam-malam hari raya termasuk malam Idul Fitri, maka Allah akan menghidupkan hati seseorang itu walaupun hati-hati orang lain sudah dimatikan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, oleh sebab itu para ulama menjelaskan bagaimana ciri-ciri hati yang mati itu. Yang pertama adalah meremehkan sholat, bahkan sampai dia berani meninggalkannya. Maksud meremehkan sholat itu adalah orang yang mati hatinya masuk waktu sholat dan dia tidak akan khawatir kalau dia tidak melaksanakan sholat. Dia sepele dengan masuknya waktu sholat dan tidak pernah berjanji dalam hatinya, masuk waktu sholat ini aku akan laksanakan perintah sholat ini. Bahkan kalaupun dia meninggalkannya, dia merasa tidak berdosa dengan meninggalkan sholat itu. Ini adalah ciri-ciri hati seseorang yang mati. Sementara perintah Nabi mengatakan, "Man taraqas shalah faqad kafara ziharon." Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh kafir yang nyata. Maka oleh sebab itu, kita sebagai umat muslim tidak boleh meninggalkan sholat itu sama sekali. Apakah sholat itu kita laksanakan di awal waktu, apakah kita laksanakan di pertengahan waktu, bahkan di akhir waktu kita juga diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Jangan pernah terlintas di hati kita bahwa menganggap enteng yaitu perbuatan sholat itu. Kalau lagi sempat aku laksanakan sholat, kalau tak sempat aku tidak laksanakan sholat. Inilah yang dimaksud oleh para ulama itu, orang yang meremehkan sholat. Kapan dia sempat baru dia laksanakan sholat. Kalau tak sempat maka dia tidak akan laksanakan sholat itu. Kalau muncul kesibukannya, dia tidak akan laksanakan sholat itu. Lagi senggang dia, ada waktu baru dia mau melaksanakan sholat itu. Ini sepertinya yang dimaksud oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hatinya mati itu adalah meremehkan sholat, atau bahkan karena remehnya dia dengan sholat itu, bahkan dia meninggalkannya merasa dia tidak berdosa. Itu satu. Yang pertama dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud adalah ciri-ciri hati yang mati itu. Ciri-ciri hati yang mati yang kedua adalah jauh dari Al-Quran. Maksudnya jauh dari Al-Quran, malas dia membaca Al-Quran. Bahkan bukan cuma sekadar apalagi menuntut isi kandungan, mempelajari isi kandungan Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran itu dia merasa enggan. Bahkan kalau ada Al-Quran yang di hadapannya di rumahnya, dia tak pernah dia baca. Sementara Al-Quran itu adalah bukan cuma sekadar pajangan, tapi adalah tuntunan hidup bagi umat muslim. Bahkan kata para ulama, Al-Quran itu adalah, sebagaimana definisi Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam Allah yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad melalui Jibril sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad, dimulai dari yaitu surat Al-Fatihah diakhiri sampai pada surat An-Nas, dan barang siapa yang membacanya maka ia akan mendapatkan pahala. Bahkan kalau ada orang yang sekedar membaca Al-Quran, dia tak tahu isi makna yang terkandung dari yang dia baca, orang yang membaca itu akan mendapatkan pahala. Berbeda dengan yaitu bacaan-bacaan yang lain, kalau kita tidak paham terhadap isinya, seperti ada bacaan bahasa Inggris, kalau kita tak paham isinya maka kita tidak diberikan oleh Allah Ta'ala. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran walaupun kita tidak paham membacanya, maka akan diberikan oleh Allah yaitu pahala dari yang kita baca dari Al-Quran. Apalagi kita mampu mentadabburi isi yang terkandung dalam Al-Quran, bisa mengamalkannya. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang mati hatinya, maka ia akan jauh dari Al-Quran. Tapi orang yang dihidupkan hatinya, dia senang dengan membaca Al-Quran dan juga mempelajari isi-isi yang terkandung dari Al-Quran itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.